say no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehananda Putra dengan NIM 2248 Kali ini saya akan menjelaskan materi biologi sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sel. Sel adalah konsep dasar biologi yang menyatakan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1839. Sel penyusun makhluk hidup, jika dilihat dari tingkat evolusinya, terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Lalu saya akan menjelaskan sejarah sel. Perkembangan teori sel. Sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1705. Pada sel irisan gabus yang berbentuk kamar-kamar kecil seperti penjara sehingga disebut sela atau di kamar kecil dalam kurung. Sejak ditemukan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, penelitian tentang sel berkembang sangat pesat. Menjelang abad 20, banyak ditemukan berbagai struktur atau bentukan di dalam sel. Beberapa ahli yang meneliti tentang sel diantaranya. Jenis sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik, sel yang tidak memiliki inti sel seperti bakteri, kebanyakan prokariota, merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil, berdiameter 0,7 sampai 2,0 mikrometer dan volumenya adalah 1 mikrometer kubik. Sel eukariotik, sel yang memiliki inti sel seperti sel hewan, sel tumbuhan, memiliki nukleus. Diameter sel eukariotik biasanya 10 hingga 100 mikrometer, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Fungsi sel. Saya akan jelaskan fungsi sel. Fungsi sel menghasilkan energi, yaitu sel dapat menghasilkan energi melalui proses metabolisme. 2. Mensintesis protein. Sel dapat mensintesis protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 3. Mengatur aktivitas sel. Sel dapat mengatur aktivitas sel melalui proses pengaturan genetik, penghancuran zat-zat yang tidak diinginkan. Sel dapat menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan melalui proses fagositosis. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan fungsinya. 1. Membran sel. Fungsinya mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel, melindungi sel dari lingkungan luar. Sitoplasma, ada sitoplasma, yaitu berfungsi sebagai biji sel, mengandung organel dan molekul yang diperlukan untuk proses seluler. Ketiga, ada organel. Fungsi molekul berbagai fungsi seluler. Melakukan berbagai fungsi seluler seperti menghasilkan energi, mensintesis protein, dan menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan. Keempat, ada inti sel, yaitu nukleus, berfungsi sebagai mengatur aktivitas sel, mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk proses seluler. Lalu adapun saya akan menjelaskan organel sel. Organel sel adalah struktur-struktur kecil dalam sel yang memiliki fungsi spesifik, terdiri dari nukleus yang berfungsi mengatur aktivitas sel, mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk mengatur proses seluler. Ada mitokondria, berfungsi untuk menghasilkan energi untuk sel melalui proses respirasi seluler. Ada ribosom, fungsi mensintesis protein yang diperlukan untuk proses seluler. Ada retikulum endoplasma, berfungsi sebagai mensintesis lipid dan protein yang diperlukan untuk proses seluler. Adapun aparatus Golgi memodifikasi dan mengemas protein yang diperlukan untuk proses seluler.
Keenam ada lisosom, berfungsi menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti bakteri. Ketujuh ada sentriol, berfungsi sebagai membentuk silia dan flagella yang diperlukan untuk proses seluler. Ke-8 ada kloroplas, fungsinya sebagai menghasilkan energi melalui fotosintesis, menghasilkan oksigen dan glukosa. Ke-9 ada vakuola, berfungsi menyimpan zat-zat yang tidak diinginkan seperti limbah dan racun. 10 ada peroksisam, berfungsi menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti asam lemak dan steroid. Lalu saya akan menjelaskan siklus sel, yaitu macam-macam siklus sel ada dua, yaitu satu pembelahan langsung dan dua pembelahan tidak langsung. Yang pertama contoh pembelahan langsung adalah pembelahan biner. Yang kedua, pembelahan tidak langsung ada mitosis dan meiosis. Saya akan menjelaskan apa itu pembelahan biner. Reproduksi aseksual dari sel tunggal eukariot, biasanya seperti amoeba yang melibatkan mitosis. Selain itu, organisme prokariot seperti bakteri juga bereproduksi dengan pembelahan biner. Contohnya terdapat pada Escherichia coli. Pada mitosis saya akan jelaskan, merupakan pembelahan sel-sel tubuh yang terjadi pada sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki inti sel, contohnya profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pada meiosis merupakan pembelahan sel gamet di mana ditanda dengan dua tahap pembelahan sel. Selanakan yang dihasilkan tidak identik dengan induk dan dengan jumlah kromosom setengah dari induk. Contohnya meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 2. Pada meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, dan anafase 2, dan juga telofase 2. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kesalahan, mohon maaf.